Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my YouTube channel Aniswa Gila Official. Oke, di video kali ini saya akan memberikan tips atau tutorial cara membuat aplikasi kepegawaian sederhana dengan menggunakan aplikasi NetBeans. Oke, sebelum kita lanjut, buat teman-teman jangan lupa support terus channel YouTube saya dengan cara like, komen, dan share, dan subscribe juga agar teman-teman semua tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Oke, langsung saja kita mulai. Check it out. Oke guys, di sini kita mengaktifkan terlebih dahulu examnya, yaitu ada Apache dan MySQL. Kita harus mengaktifkan dua itu, dan setelah itu kita buka browsernya, lalu kita ketikkan localhost _php myadmin. Langsung kita enter aja. Ini tampilannya, lalu kita pilih new, lalu kita create database, yaitu database baru dengan membuat nama data_karyawan. Oke, setelah itu kita pilih create, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Dan di sini kita di data karyawan ini kita buat namanya input_data_karyawan. Oke. Jadi tampilannya akan seperti ini, dan di sini kita akan mengisikan ada NIP dengan tipe data varchar, dan yang kedua itu ada nama dengan tipe datanya yaitu varchar juga, dan yang ketiga itu ada jabatan dengan menggunakan tipe data yang sama yaitu varchar, dan yang keempat itu ada jenis kelamin, dan di jenis kelamin ini dia berbeda, kita menggunakan tipe data enum karena itu berbentuk pilihan. Dan yang kelima itu ada agama, dengan tipe data itu ada varchar juga, dan yang keenam itu ada status dengan menggunakan tipe data varchar, dan selebihnya begitu juga, alamat dengan menggunakan tipe data varchar. Dan di jenis kelamin ini kita buat tipe data enum karena itu berbentuk pilihan. Di sini kita edit, lalu kita buat pilihannya itu ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Langsung kita klik go. Setelah itu kita pilih save. Kita akan menyimpan database tersebut. Setelah muncul seperti ini, dan di browsernya akan timbul NIP, nama, jabatan, jenis kelamin, agama, dan alamat. Ini strukturnya. Setelah itu kita keluar, langsung kita masuk ke aplikasi NetBeans-nya, yang mana untuk memasukkan kode-kode programnya agar aplikasinya itu berjalan. Pertama kita klik new project, lalu tampilan seperti ini, kita pilih create-nya itu kita hilangkan centangnya, dan set as main project itu kita hilangkan checklistnya, dan project name-nya itu kita buat input_data_karyawan. Oke, tampilannya akan seperti ini. Setelah itu di controller itu kita pilih Java Pascase, dan name dengan nama, data, dan lalu kita pilih finish. Oke, akan timbul seperti ini, dan di data itu kita buat lagi new, lalu pilih jframe, lalu tampilannya akan seperti ini, dan dengan namanya kita buat itu ada data_karyawan seperti ini teman-teman, lalu pilih finish, lalu tampilan akan seperti ini. Oke, sebelumnya saya sudah membuat mendesainnya. Untuk NIP itu ada label, dan untuk isi dari NIP itu kita buat text field.
di jabatan juga text field, nama, di status dan alamat. Kalau untuk di jenis kelamin itu kita menggunakan radio button. Kita menggunakan radio button karena itu kan dia berbentuk pilihan itu. Nanti kalau kita menginputkan jenis kelamin itu dia ada pilihan gitu. Pilihannya itu ada perempuan dan laki-laki. Dan di agama juga kita menggunakan combo box. Karena itu pilihannya banyak gitu. Karena itu kan ada berapa kemarin? Ada 4 kita buat agamanya. Agama Islam, Kristen, Hindu, dan Buddha gitu. Dan di status juga kita buat ada radio button. Karena itu status juga dibuat ada pilihan kayak statusnya yang menikah dan belum menikah. Dan di alamat kita buat text field karena itu dalam alamat itu kita mengetik sendiri teman-teman, beda sama jenis kelamin, status, dan agama. Oke, sekarang kita atur dulu, dan di text fieldnya ini kita kita hapus saja teksnya dengan memilih edit text. Nah, edit text lalu kita hapus, dan di jabatan sama juga kayak di nama dan NIP. Dan di jenis kelamin nanti kita akan merubah, yang mana radio button itu kita ubah nanti menjadi nama laki-laki, dan yang kedua itu kita ubah juga menjadi perempuan. Ya, sekarang kita edit text, kita buat laki-laki. Oke, dan yang kedua kita atur dulu. Yang kedua kita edit text, kita buat perempuan. Seperti ini teman-teman. Oke, setelah seperti ini, dan di agama itu klik kanan, pilih properties. Oke. Kita lanjut di status dulu. Status kita buat yang pertama itu menikah, dan yang kedua itu dia belum menikah. Oke, belum menikah. Oke. Dan di alamat itu kita edit teks, lalu text field, tulisan text fieldnya itu kita hapus aja teman-teman. Oke, setelah dihapus, kita lanjut yang di bagian agama. Lanjut kita pilih properties. Di model itu ada item 1, 2, 3, 4. Yang itemnya itu, tulisan itemnya itu kita hapus dan kita ubah menjadi agama. Yang pertama itu ada Islam, yang kedua itu ada Kristen, dan yang ketiga itu kita buat agama Hindu, dan yang keempat itu ada kita buat agama Buddha. Oke, lanjut. Oke, close. Dan di jenis kelamin itu kita tambahkan button group. Begitu juga untuk di jenis kelamin perempuan kita tambahkan juga button group. Di status menikah itu kita tambahkan button group. Di jenis kelamin laki-laki itu kita klik kanan, lalu di button groupnya itu kita pilih button group 1. Dan di perempuan itu sama kayak gitu juga, kita yang pertama itu kan button group 1, yang ini kita buat button group 2. Sama juga kayak di status, nanti kita buat juga kayak gitu, button group 1 dan button group 2. Oke. Properties button group 2. Oke, setelah itu kita akan memasukkan tabel, yang mana tabel ini akan kita isi nanti untuk data
data yang kita input gitu. Misalkan di yang pertama itu ada nama-namanya gitu. Yang pertama ada NIP ataupun ada nama, jabatan, status, agama. Nah, seperti itu teman-teman. Kita atur dulu untuk tabelnya. Kita klik kanan, klik properties, dan di model itu kita buat di rows-nya itu 100. 100 itu dia untuk banyaknya data yang mau kita input itu mau berapa bebas lah situ. Yang 7 itu dia kan tadi ada 7 kolom itu untuk NIP, nama, jabatan, status, dan sebagainya gitu. Kan ada 7 dia, jenis kelamin. Oke, setelah itu kita tambah lagi button. 4 button kita tambah. Yang pertama itu kita ubah menjadi button simpan. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, pertama kita tambah 4 button. Kita atur dulu. Kita atur, dan di sini kita ubah menjadi yang pertama itu ada simpan, lalu kita yang kedua kita buat edit text, kita buat tambah, dan yang ketiga itu pilihan yang ketiga itu kita buat menu edit, yang keempat itu kita buat menu hapus ya teman-teman. Kita buat menu hapus. Oke, hapus. Oke. Setelah itu di nip itu kita buat change name-nya itu txnip. Oke, di nama juga sama, kita buat change variable name, itu kita buat tx nama. Oke, di jabatan juga kita buat tx jabatan. Oke, lanjut. Dan di jenis kelamin kita buat di situ ada RDK, RDLK kalau nggak salah itu yang laki-laki, dan yang perempuan itu kita buat RDPR, itu untuk perempuan. Lanjut, di agama itu kita buat variabelnya itu CB agama. Oke, di status sama seperti di jenis kelamin, kita buat itu ada RDMKH. RDMKH itu dia yang udah statusnya menikah. Kalau yang belum menikah itu kita buat RDMB RDMKH. Oke, itu yang belum status yang belum menikah. Oke, kita lanjut di alamat, kita buat tx alamat. Oke, setelah itu di menu simpan kita buat CB simpan, dan seterusnya. Ditambah juga kita buat CB tambah, CB edit, dan CB hapus teman-teman. CB edit. Oke, lanjut CB hapus. Oke. Selesai kita udah mendesain untuk tampilannya, kita lanjut ke koneksinya. Yang untuk berwarna abu-abu ini boleh dihapus dan boleh enggak juga teman-teman, karena itu tidak berpengaruh juga. Oke, di sini kita mengetikkan import java.sql, kita pilih SQL teman-teman. Kita pilih di sini ada connection.
Oke, klik 2 kali, setelah itu enter, titik koma, lalu enter, lalu kita klikkan lagi, ketikkan lagi import java dan SQL, sama kayak tadi ya teman-teman, kita buat SQL, lalu kita pilih driver manager, titik koma, lanjut kita ketikkan lagi import Javax, sini kita pilih Java, lanjut SQL dot kita pilih kita pilih SQL data exception, titik koma, terus lanjut import Javax, di sini kita pilih Java, lanjut Javax, kita pilih Javax dot swing, kita pilih JOption pen, titik koma, lalu kita lanjut. Sebelumnya saya sudah mengetikkan beberapa coding atau kode programnya teman-teman. Lanjut di controller itu kita buat Java class dengan nama di underscore data underscore karyawan, seperti itu teman-teman. Setelah itu kita pilih finish di project. Oke, search page, project input data karyawan. Oke, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Di Java controller kita ketikkan juga import Java SQL dot connection. Maaf teman-teman, ini kita ulangi ya, tadi itu agak ada kendala, jadi ini kita ulangi lagi. Oke, kita matikan sama kayak tadi. Di sini kita pilih prepare statement, driver manager, koneksi Java itu ada, kita buat swings. Oke, ini dia teman-teman, di option swings, di option koma. Oke, dan di public classnya itu kita klikkan private statis. Oke, sebelumnya saya sudah mengetikkan beberapa kode programnya teman-teman, agar videonya kita menghemat durasi gitu ya. Jadi buat teman-teman nanti yang mau mengikuti video tutorial ini, teman-teman bisa nge-pause-nya gitu, mau mengetikkan beberapa kode programnya gitu.
Lanjut di libraries kita pilih add. Ini dia itu kita ingin menghilangkan tanda merahnya itu, tanda error gitu. Jadi sini saya udah ada programnya, langsung saya open aja. Oke, kita tunggu. Tanda merahnya itu, tanda errornya akan hilang gitu. Kita pilih dokumen divisi. Oke. Oke. Sini kita buat di controllernya itu kita klik Java. Sama kayak tadi ya teman-teman. Karena di sini saya agak banyak problem gitu masalahnya. Jadi saya ulangi dengan mengetikkan beberapa kode program tadi atau codingnya. Oke. Yang ketiga ini kita pilih import java.sql.results. Yang keempat kita klikkan import java.sql exception titik koma. Kita lanjut. Di public class-nya itu kita ketikkan connection con sama dengan 0 titik koma. Lanjut. Sebelumnya saya sudah mengetikkan beberapa coding, jadi tinggal saya copy saja. Untuk teman-teman nanti yang mau mengikuti tutorial ini, teman-teman boleh nge-pause atau menghentikan sejenak videonya untuk teman-teman bisa mengikuti coding-codingnya gitu. Oke, tampilan seperti ini. Kita pilih events, terus ini juga codingnya sudah saya ketikkan sebelumnya, jadi saya tinggal copy aja. Di fastcase data kita ketikkan lagi import java.sql import controller dot, kita masukkan nama filenya tadi di underscore tanya data underscore karyawan titik koma. Lanjut import java
.sql .result set titik koma. Lanjut kita klik lagi import job, import net titik protinit .sql.db utils titik koma. Lanjut kita buat import java.utils .map titik koma, dan di public class data underscore karyawan itu kita ketikkan juga private void, lalu view data buka kurung kurawal. Lanjut kita ketikkan lagi, kita panggil lagi dari file itu, yaitu di underscore data underscore karyawan ck sama dengan new di underscore data underscore karyawan buka kurung titik koma. Lanjut kita bateri buka kurung kurawal, kita titikkan jtable dot set model. Sebelumnya saya juga udah mengetikkan, jadi tinggal saya copy aja teman-teman. Ini juga udah saya ketikkan sebelumnya, jadi saya untuk mempersingkat video gitu, saya tinggal kopikan aja seperti ini. Dan di private void itu di cb simpan kita klikkan di underscore Oke, ini sama juga kayak tadi, sudah saya ketikkan sebelumnya codingnya. Oke, kita buka desainnya dulu, baru ditambah itu kita buat lagi seperti kayak yang disimpan tadi. Ini codingnya tinggal saya copy paste.
kita panggil lagi seperti yang tadi juga di CB simpan. ck.nip sama dengan txnip. .get tx buka kurung titik koma ck nama sama dengan tx nama .get text buka kurung titik koma sama kayak tadi di jabatan kita buat juga yang tadi set text dan ini kita buat tx get text. Oke, ini dia. Sebelumnya juga kayak tadi, tinggal saya copy saja codingnya dan dihapus juga. Kita buat event lalu pilih action, di prepare point CB hapusnya kita masukkan lagi coding. String G button di sini kita buat yes dan no. Oke, tutup kurung titik koma sama kayak tadi juga. Ini codingnya yang udah saya ketikkan. Oke, kita kembali ke desainnya. Di tabel itu kita buat events, terus insertor, kita buat di mouse, lalu mouse clicker. Lanjut kita masukkan codingnya. int row sama dengan jtable. Tadi yang pertama, sekarang kita buat jtable yang kedua. .get selected select column buka kurung tanda titik koma. Lanjut kita buat txnip sama kayak tadi juga. Set text buka kurung table 2 get model
kurung, buka tutup kurung, kita buat gets value fluid, buka kurung row now, dan to string kita buat titik koma. Oke, ini dia codingnya, tinggal copy aja ya. Kita runkan, lalu di sini kita pilih agamanya, agama Islam, dan statusnya udah bisa dipilih, statusnya menikah, dan yang belum menikah jenis kelaminnya laki-laki, dengan NIP-nya juga. Ini tampilan tabelnya seperti ini, dan kita ketikkan di situ NIP-nya 234 dengan nama Rindra, dengan jabatan sekretaris, oke, dengan alamat kita buat di Bogor, lalu kita simpan, dan pesannya itu yaitu berhasil, kita close, kita oke kan. Nah, maka yang di tabel itu yaitu isi dari data yang kita inputkan. Di NIP ada timbul, dan di namanya ada Rindra, jabatannya sekretaris, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, status belum nikah. Nah, setelah itu kalau kita mau hapus juga bisa, tinggal kita klik menu hapus, lalu kita klikkan lagi NIP-nya, kita masukkan lagi NIP dengan nama Rindra Agustian, dengan jabatan sebagai sekretaris juga. Alamatnya kita ganti di Bandung, lalu kita simpan dan berhasil, maka akan keluarlah seperti ini teman-teman. Dengan database-nya ini seperti ini tadi. Di sini akan tersimpan data yang kita inputkan yang tadi. Maka tersimpanlah data yang kita inputkan. Mau dihapus juga bisa, datanya itu kita hapus boleh. Terus mau ditambah juga boleh, mau mengedit juga boleh. Mengedit itu data yang udah kita simpan tadi boleh diedit kembali seperti itu. Kita buat namanya Tasya Fitri, dengan jabatan bendahara, dan jenis kelamin perempuan, dan alamatnya kita buat di sini. Statusnya kita buat belum menikah ya teman-teman. Alamatnya kita buat di Bandung, dan pesannya itu berhasil. Oke, maka di database-nya itu akan tersimpan data si Tasya yang tadi. Kita buat lagi contohnya. Maka akan tersimpan lagi teman-teman data yang kita inputkan tadi. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video tutorial yang saya berikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan buat teman-teman jangan lupa terus support
channel YouTube saya dengan cara like, comment, and subscribe, dan share juga agar teman-teman semua tidak ketinggalan update video terbaru dari saya. Oke, sampai di sini dulu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.